Pria Malaysia ini sarankan rakyat Indonesia untuk tidak memilih lagi pemimpin yang sekarang. Ini sarannya kejauhan, bos. Kejauhan sarannya. Ngapain mikirin negara orang? Pikirin negara sendiri. Baik atau buruk, ini pemimpin kita, bukan pemimpin Anda. Ya. Lebih baik sarannya buat negara Anda saja. Kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Yang Gunung Semeru. Tapi nggak berisik. Si omon-omon ini bukan tolol saja, tapi bangsat luar biasa. Kalau mau mengkritik, itu mengkritik kebijakannya, bukan mencela fisiknya. Ingat, sejahat-jahatnya iblis, dia tidak berani mencela ciptaan Tuhannya. Anda sebagai orang tua, seharusnya mengajarkan kata-kata yang santun dan tidak provokatif, dan bukan menghasut. Jangan sampai sejarah terulang keempat kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang propaganda Aceh Merdeka ya, yang dinarasikan oleh oknum-oknum kerupuk kotor akhir-akhir ini ya, bahkan hingga kini tidak usai-usai ya. Bahkan terbaru ada seorang warga Malaysia yang sampai ikut-ikut berbicara. Inilah memang tujuan mereka selama ini, yaitu mempengaruhi opini publik internasional ya. Warga Malaysia yang sudah pasti ya tidak tahu menahu tentang kondisi di dalam negeri Indonesia, hanya bermodal rasa simpati dan empati kepada masyarakat korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh ya. Akhirnya ikut-ikut berspeak up ya. Dia meminta agar warga Indonesia tidak memilih pemimpin Indonesia yang sekarang ya, dalam artian adalah Prabowo, atau mungkin lebih luas lagi jangan memilih yang didukung oleh Jokowi kan, macam kayak gitu ya. Kalau warga Aceh ya nggak usah diajari Pak urusan itu, karena mereka emang tidak memilih Prabowo pada saat Pilpres 2024 dan juga tidak memilih Jokowi pada pilpres-pilpres sebelumnya ya. Yang jadi pertanyaan, ngapain kau ngebacotin urusan negara tetangga elu? Ha? Urusin aja itu negara elu. Urusan lu apa sih dengan bangsa Indonesia? Selain itu teman-temannya juga ada Dewi Persik ya, seorang pedangdut kesohor Indonesia yang juga sangat keras menurut saya menyindir warga Aceh yang sudah dikunjungi Prabowo 3 kali tapi masih banyak bacot, kurang lebih seperti itulah. Sementara warga Jember, Bondowoso, Lumajang ya, yang terdampak erupsi Gunung Semeru sama sekali nggak dikunjungi oleh Prabowo, tapi nggak banyak bacot tuh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus terang saja, Prabowo ini cuma badannya saja yang besar, tapi secara mental Prabowo ini tidak sehat. Coba lihat, apa yang dikatakan dengan perbuatannya selalu tidak sama. Hari ini banjir di Aceh dan di Sumatera. Begitu banyak menewaskan manusia, begitu banyak harta hilang sia-sia. Tapi Prabowo ini masih berusaha untuk menebang kayu guna menanam kelapa sawit. Ini betul-betul manusia gila. Ini betul-betul manusia gila. Waduh. Yang dikata-katain adalah Prabowo yang saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo ini katanya apa tadi, badannya aja yang besar gitu kan. Aduh, dan otaknya mungkin kecil gitu ya. Hanya
gara-gara meminta agar di Papua juga ditanami sawit begitu. Nah, sementara itu orang yang mengatakan Prabowo ini gila, Prabowo ini badannya aja yang besar, ini adalah orang, ya kan? Adalah orang yang lari, ya. Lari dari apa, Bang? Ya. Ya, ini adalah orang Aceh pada saat itu, tetapi saat ini hak warga negaraannya sebagai warga negara Indonesia sudah dicabut. Karena dengar-dengar ini orang saat ini menjadi warga negara Denmark, ya kan? Nah, yang pengecut siapa? Yang gila, yang koplak siapa? Ngapain kau ngurusin bangsa dan negara Indonesia sementara kau sendiri sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia? Kalau kau memang peduli dengan bangsa dan negara, kau peduli dengan Aceh, kenapa kau pindah warga negara? Aduh, koclak. Lanjut. Si omon-omon ini bukan tolol saja, tapi bangsat luar biasa. Kalau mau mengkritik, itu mengkritik kebijakannya, bukan mencela fisiknya. Ingat, sejahat-jahatnya iblis, dia tidak berani mencela ciptaan Tuhannya. Anda sebagai orang tua seharusnya mengajarkan kata-kata yang santun dan tidak provokatif dan bukan menghasut. Jangan sampai sejarah terulang keempat kalinya. Nah, bagus. Kalau mau mengkritik, jangan menghina fisiknya. Itu namanya body shaming. Apakah perlu harus diingatkan untuk yang keempat kalinya? Waduh. Emang yang ketiga kali apa, Bang? Hah? Waka Komisi 1 DPR. Ini teks di badan videonya tadi, teman-teman ya, yang merupakan judul sebuah berita dan sepertinya ini dari detik.com ya. Waka ya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR usul rancangan undang-undang ITE atur buzzer provokatif ditindak tanpa aduan. Nah, keren ini, betul ya. Contohnya yaitu tadi ya. Si siapa tadi tuh, Anwar Usman atau siapa, pokoknya itulah orang Aceh yang saat ini berada di Denmark, kerjaannya memprovokasi warga negara Indonesia, bahkan tidak tanggung-tanggung menghina ya, mencaci, memaki Presiden Republik Indonesia. Ya, lanjut. Kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Yang Gunung Semeru. Tapi nggak berisik. Gimana menurut teman-teman pernyataan Dewi Persik yang menurut saya ini adalah sebuah, bukan sindiran ya, karena sudah jelas-jelas menyebut warga Aceh kan gitu, menyebut warga Jember, warga Lumajang ya. Jadi ini bukan nyindir lagi. Kalau nyindir itu nggak menyebut secara terang-terangan, ya kan? Gimana menurut teman-teman? Warga Jember, Lumajang tidak banyak bacot tuh, tidak ribet tuh, tidak keluar-keluar minta merdeka tuh. Aduh, dikunjungin 3 kali, dikasih bantuan dana pemulihan 51,8 triliun. Masih bacot aja. Lanjut. Semoga ya rakyat Aceh maupun yang di Sumatera, yang di Padang, yang mendapat musibah banjir, ya tabah menghadapinya. Tabah ya, itu ujian dari Allah. Tapi untuk rakyat Aceh saya mohon loh, jangan sedikit-sedikit lagi mau merdeka, membenderikan bendera gam lagi. Itu yang tak elok tuh. Jangan lagi tuh. Nanti datang lagi bencana itu. Kita udah bersatu dari dulu. Nggak ada lagi yang cerai-berai. Tak ada itu. Jadi kalau merasa tidak adil, kalian datangi gubernur, datangi bupati, mohon kayak mana ini Pak, kami masih miskin, bilang gitu dong, baru. Nah, gitu. Kalau masih miskin, bilang aja, gimana nih Pak, kami masih miskin, ya. Sementara dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah besar, udah banyak. Nah,
Makanya jangan terlalu percaya dengan pemimpin, karena pemimpin kalian itu juga manusia, ya. Jangan percaya seperti Sendiko Dawo kepada tokoh agama, ya. Nah, itu pejabat kalian itu adalah pejabat politik, mereka juga manusia. Faktanya sampai saat ini Aceh itu masih menjadi wilayah paling miskin nomor 3 di Sumatera, di Pulau Sumatera. Sementara dana otsusnya bejibun. Kemana dana itu? Kan gitu. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bahagia, sehat selalu, ya. Tapi jangan teriak-teriak minta merdeka, ya. Jangan mudah diprovokasi. Lanjut. Pria Malaysia ini sarankan rakyat Indonesia untuk tidak memilih lagi pemimpin yang sekarang. Ini sarannya kejauhan, bos. Kejauhan sarannya. Ngapain mikirin negara orang? Pikirin negara sendiri. Baik atau buruk, ini pemimpin kita, bukan pemimpin Anda, ya. Lebih baik sarannya buat negara Anda saja. Nah, yaitu ngapain kau itu ngurusin negara tetangga, ya. Indonesia ini kan negara tetangga bagimu, ya. Kalau simpati, empati, ya saya turut berterima kasih lah, ya, karena telah simpati dan empati kepada nasib saudara-saudara kita yang dilanda bencana di Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Tapi ngomong kalau bacot itu pakai data, ya. Orang Aceh tak perlu kau kasih tahu, tak perlu kau ajari untuk tidak memilih Prabowo. Karena 2024 kemarin nggak milih Prabowo, ya. Juga nggak perlu diajari. Karena sebelumnya juga nggak milih Jokowi, paham kalian? Lanjut. Di sini, negara Aceh Darussalam berbicara kepada NGO agar segera mendatangi negara kami. Kami sangat membutuhkan bantuan pangan, sembako. Kami di Aceh dan bahkan pemerintah Aceh sendiri sudah tidak mampu untuk menanggulangi ini. Bukan sudah tidak mampu, memang tidak mampu. Kalau tidak ada awak media, mungkin masyarakat Aceh tertutup dan tidak diketahui oleh luar. Yang kita sayangkan adalah setelah terjadinya banjir dan musnah segala harta benda, rumah-rumah musnah, tempat tinggal semua menjadi lautan, menjadi tempat kayu-kayuan, tempat sampah. Mereka tidak ada tempat untuk berlindung. Bahkan makanan pun tidak ada. Ada yang tidak diketahui, yang tidak sampai media ke sana. Tertutup, terutama daerah-daerah Benar Meriah, daerah Takengon, Aceh Teming, Aceh Utara sebagian. Kalau Biren sudah mulai lancar. Banyak kawan-kawan kita yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan apa-apa. Hanya dari korban membantu korban. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh korban dengan menempuh, dengan membawa kendaraan, harus berjalan kaki. Kenapa? Karena yang pertama jalan tidak ada, akses jalan tidak ada. Setelah itu, kalaupun ada jalan, di situ banyak kayu-kayu yang melintang, yang mereka tidak sanggup untuk mengangkat. Sementara alat berat untuk mengangkat itu tidak akan mampu mereka lakukan kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Kami dari lembaga Aceh Bersatu yang membawa bantuan harus mendaki jalan yang terjal. Bahkan ada mobil kami yang jatuh ke jurang dan kawan-kawan yang meninggal dunia. Mereka yang membawa bantuan. Meninggal dunia ada 8 orang karena mengantarkan bantuan itu. Mereka tidak memikirkan diri mereka meninggal. Nyawa mereka serahkan. Karena apa? Mereka mengharapkan ridha daripada Allah. Itu yang mereka lakukan. Tetapi masih juga dibuat halangan dan rintangan, malah ditakut-takuti. Saya tidak mengatakan itu aparatur negara. Tapi
Mereka ditakut-takuti dengan administrasi yang tidak masuk akal. Inilah yang sebetulnya harus diketahui oleh dunia luar, bahwa kami masyarakat Aceh sekarang sangat memerlukan bantuan tersebut, terutama makanan, obat-obatan, apalagi yang lain. Apalagi kalau kita ceritakan dengan bayi-bayi yang baru lahir, orang-orang yang sakit, siapa yang mengantarkan ke sana? Helikopter juga yang turun hanya di landasan itu, selanjutnya keluar. Mereka tidak ke tempat, ke pelosok-pelosok itu tidak masuk. Apakah kita menunggu saudara-saudara kita itu tinggal mayat baru kita datangkan bantuan? Banyak mobil-mobil sekarang yang tertimbun lumpur yang belum diangkat. Itu harus diangkat dengan alat berat. Kalau pemerintah Aceh, apalagi dibebankan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, bukan pemerintah provinsi, itu sangat mustahil. Bagaimana penderitaan orang Aceh yang di dalam keadaan hujan, tanpa tenda, tanpa makanan, tanpa minuman, dan tidak lama lagi mungkin nyamuk pun berkeliaran, mereka pun kalambu pun tidak ada. Ini sangat dahsyat. Ini adalah mungkin orang mengatakan ini cobaan bagi masyarakat Aceh. Tetapi sebetulnya bukan. Ini cobaan juga bagi kita. Kita yang punya kemampuan, sejauh mana kita mampu untuk membantu mereka. Kami selaku masyarakat Aceh, yang kebetulan saya hari ini hadir di Malaysia, hadir di sini, saya untuk hari ini hanya mampu berbicara, hanya mampu menyampaikan. Inilah yang saya mampu untuk saat ini. Mungkin nanti di sana bagaimana saya membicarakan dengan pemerintah Aceh, saya insya Allah akan saya lakukan. Begitu juga dengan NGO di sini, apa yang harus kami buat? Itu akan kami buat walaupun sekecil apapun. Karena inilah yang akan kami pertanggungjawabkan nanti di Yaumil Mahsyar. Kami ingin membantu saudara-saudara kami yang teraniaya, tapi ini belum mampu karena ada halangan-halangan atau sekatan-sekatan yang dibuat oleh mereka, sehingga kami tidak bisa melakukan itu. Tidak ada kemampuan bagi kami, ya Allah. La haula wala quwata illa billah, kecuali Engkau, ya Allah. Jadi dalam hal ini juga saya mengharapkan kepada masyarakat Aceh yang ada di Aceh, yang ada dalam penderitaan sekarang. Saudara-saudara saya, ketahuilah, Anda di situ sekarang, walaupun Anda mengatakan jauh dari masyarakat, terisolir, ketahuilah, Allah beserta Anda sekarang. Anda mohon kepada Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah, masih ada Allah di sana. Mohonlah kepada Allah. Di saat Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Mintalah apa yang Anda inginkan. Mohonlah apa yang Anda mau. Allah mendengar Anda. Wahai saudara saya, rakyat Aceh yang saya cintai, doa Anda dikabulkan oleh Allah. Para malaikat Allah utus untuk Anda. Tinggal Anda dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati masyarakat dunia internasional untuk membantu Anda. Di saat Allah turun tangan, sehebat Fir'aun pun tidak akan mampu melawan Anda. Apapun cobaan kita, jangan lepas iman di dada. Karena tujuan kita adalah hidup ini akan mati. Dan setelah mati kita harus mendapatkan ridha daripada Allah. Kalau Allah memberi kita keridhaan, maka kita akan mendapatkan syurga. Syurga itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Walaupun iman kita hanya sebesar jarah, bila Allah masukkan kita ke dalam syurga, maka dunia dan isinya ini tidak ada artinya. Kalaupun saat ini Allah kehendaki
saya mati hari ini tapi dengan jaminan saya surga. Kalau saya digilas sekalipun, insya Allah saya siap. Jadi saudara-saudara kita yang telah berjuang, memperjuangkan keselamatan Anda sebagai rakyat Aceh, yang mereka yang meninggal, insya Allah mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, yang seiman seagama. Dari kami, masyarakat Aceh, rakyat Aceh, hanya bisa berdoa kepada Anda supaya Allah teguhkan iman kita, Allah teguhkan Islam kita, kita bersatu dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sanalah kita akan berjumpa. Kami masyarakat Aceh untuk saat ini hanya bisa berdoa untuk keselamatan kita semua. Sementara kami saat ini tidak ada daya. Kami dalam keadaan ditimpa musibah, dalam keadaan ditimpa kemalangan, dalam keadaan terzalimi. Selebihnya tinggal pandangan dari para media bagaimana. Saya tidak bisa menceritakan lebih. Saya tidak bisa melebih-lebihkan. Malah mungkin yang saya ucapkan ini kurang dari apa yang saya sampaikan dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Jadi apa yang dibuat oleh Indonesia, kenapa ini apa yang saya ucapkan ini, kenapa ini terjadi, kenapa ini dibuat oleh Indonesia? Bagusnya ditanyakan kepada pemerintah Indonesia, kenapa ini dibuat untuk Aceh? Kenapa mereka membuat keadaan ini terhadap masyarakat Aceh? Mereka lah yang tahu untuk menjawabnya. Aceh sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang mereka tahu melakukan, tapi banyak hal yang tidak boleh mereka lakukan. Kalau mereka lakukan, selalu dicurigai. Selalu dicurigai. Nah, ini pun untuk membawa misalnya makanan dari sini, bukan tak boleh. Artinya bisa saja mereka sewa bot pancung ke sana, takutnya nanti itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana, udah dituduh lagi engkau membawa barang selundup. Padahal ini bantuan yang sangat diperlukan sekarang, menyelamatkan nyawa manusia. Kalau itu tak diikhtiarkan, saya tidak tahu kenapa apa yang ada dalam benak dia, apa dalam pikiran dia, saya tidak boleh menjawab itu. Namun kalau kita lihat sejarah masa lalu, beberapa tahun yang lalu, Lumpur Lapindo, hanya beberapa desa saja atau kecamatan, itu sudah menjadi bencana nasional. Sementara ini Aceh, bahkan Sumatera tertimpa banjir dengan begitu dahsyatnya, tidak menjadi bencana nasional, itu terpulanglah kepada dia. Kenapa itu tidak diikhtiarkan? Itu dialah yang boleh menjawab. Saya tidak boleh menjawab. Kenapa itu? Saya tidak tahu. Kenapa menurut dia? Tapi kalau menurut saya, sebetulnya ini sudah lebih dari bencana nasional. Kalau menurut saya, kalau ditanya menurut saya, itu saya boleh jawab. Ini sudah lebih dari bencana nasional. Bukan hanya masyarakat yang korban, dunia internasional boleh melihat akan ada korban yang lebih besar, yaitu perubahan cuaca karena hutan dibabat. Itu boleh dilihat oleh masyarakat internasional. Bagaimana? Tapi kalau saya mengatakan ini bencana nasional, itu masih kecil. Bahkan bencana internasional karena bisa merubah iklim dunia. Ini perlu diketahui oleh awak media. Jadi apa yang ada di benak mereka, saya tidak bisa menjawab. Demikian. Jalan runtuh, jalan putus. Jadi mereka terpaksa cari jalan pintas yang dekat. Yang dekat pun itu jalannya bukan jalan. Mereka bikin jalan setapak dengan jalan dalam lumpur lah. Jadi kalau kita jalan di sana paling bisa pakai kuda. Kalau lain tidak bisa. Kendaraan sepeda motor itu tetap nggak bisa jalan karena jalan yang sangat susah, apalagi kalau turunnya hujan. Ini kan lagi sedang hujannya gitu. Kalau dilihat
helikopter itu hanya membawa kamera, pejabat turun, di shooting, habis itu berangkat. Kan mereka tidak bawa bantuan. Kalaupun mereka bawa bantuan kan dijatuhkan begitu saja. Jadi seperti kawan-kawan media lihat sendiri, seperti apa mereka bagikan. Yang seharusnya namanya pemerintahan disalurkan melalui pemerintah, serahkan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ini prosedur itu pun bagaimana masyarakat mau minta saja harus ada KTP, kartu pengenal, sementara mereka baru selesai banjir. Jangankan kartu pengenal, baju mereka pun tidak ada lagi, sudah dibawa. Bahkan ada yang menjerit di dalam gelap gulita tanpa ada penerang, lampu penerang. Mereka menjerit-jerit memanggil bapak, mama. Setelah itu hilang. Entah mereka dibawa banjir, kita tidak tahu. Dan ini kan sudah lebih 1 bulan, tapi data-data mereka belum lengkap. Sebegitukah administrasi? Kalau saya bertanya, seolah-olah saya ini kan menentang pemerintah. Kita bukan menentang pemerintah Indonesia, tidak. Tapi itulah kenyataan. Jadi kalau kita mengkritik sedikit ada kekurangan dari pemerintah supaya ini terbangun, kita takutnya dibilang kamu menentang pemerintah, menentang kebijakan pemerintah. Jadi sebetulnya kemauan pemerintah ini apa? Kalau masyarakat Aceh yang bertanya, masyarakat Aceh akan dikatakan kamu pemberontak. Padahal kita bertanya di saat kita melapor, yang kita yang diinterogasi, apa hilang, kemana hilang. Kan kita mengatakan melapor, barang saya hilang. Kenapa ditanya kepada kita kemana hilang? Kalau tahu kita kemana hilang, ya kita cari sendiri. Nah, inilah rumitnya sekarang ini. Kita melapor. Nah, itu ada lagi yang di Teming itu, dia numpang. Artinya karena dia tidak bisa berjalan dalam keadaan banjir, numpang truk. Seorang siswi itu diperkosa. Jadi apa hukumannya? Saya tidak tahu. Nggak tahu bagaimana membayangkan masyarakat Aceh dalam keadaan seperti itu, diambil kesempatan lagi. Ada bantuan-bantuan daripada NGO, dari badan-badan sosial, bantuan yang ke Aceh, itu ada. Saya dengarlah, kalau saya bilang ada nanti disuruh tunjuk lagi, tambah repot lagi. Ada yang diambil oleh pejabat, mereka yang mensalurkan. Mereka ingin bahwa itu dari pemerintah, ingin mencari nama. Hal itu yang terjadi. Kepentingan sosial, seharusnya mereka berbicara tentang sosial, tidak pandang bulu. Namun yang terjadi, yang dilakukan adalah untuk kepentingan politik sesaat. Ini yang kita sayangkan. Kalau saya menginginkan semua warga Aceh itu bersatu, membuat satu format bagaimana membangun Aceh. Kalau memang ini prosedurnya bertentangan dengan dunia internasional, biarlah dunia internasional yang berbuat. Kami masyarakat Aceh tidak mampu berbuat sedemikian rupa. Kami hanya bisa berbicara supaya masyarakat dunia tahu beginilah Aceh saat ini. Gimana menurut teman-teman ya? Negara Aceh masih begini, Aceh masih begitu. Mintanya ditetapkan sebagai bencana nasional agar bisa menerima bantuan dari luar negeri. Padahal bantuan dari pusat sudah 51,8 triliun rupiah. Itu nggak sedikit, nggak kecil. Coba itu kawal, jangan-jangan mampir-mampir ya, mampir ke kantong pejabat 1, mampir ke kantong pejabat 2, ujung-ujungnya nggak sampai kepada rakyat, malah dipakai karaoke ke Medan. Nah itu yang seharusnya kalian kalian awasi, kalian kawal ya. Jangan malah menyerang pemerintah terus, menyalahkan pemerintah terus. Itu tidak elok ya.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.